Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu yang pertama kita masih diberikan kesehatan untuk bernafas tentunya. Tentu alhamdulillah nafas yang masih ada itu kita gunakan untuk ketakwaan. Alhamdulillah. Karena banyak orang yang detik ini nafasnya masih ada, ngapunten, salat maghrib nggih dereng. Atau saat ini orang yang nafasnya sudah tidak ada, berarti sudah tidak bisa beramal. Maka rasa syukur itu seharusnya kita menjadi orang yang mengetahui nilai dari nafas yang masih ada itu seharusnya ditransfer atau dirubah menjadi sesuatu rasa syukur. Karena kalau hanya sekedar oksigen yang diambil tanpa ada bermanfaat setelah dikeluarkan jadi karbon dioksida, ya nggak ada sesuatu yang berubah dalam ketaatan kita, maka kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu maka tidak berguna di sisinya kalau hanya sekedar keluar udara dari tubuh kita. Salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh istri, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jejak-jejak, tinggalan-tinggalan. Karena kehidupan dunia itu kalau orang mancing atau orang jaring ikan, pasti ada ilmunya. Gimana mboten Pak Bu? Orang kalau sekedar jaring cuma nguncalkan apa Pak jaring Bu, mboten saged. Pasti ada tanda-tandanya. Oh iya enak tandane iwak. Ning kene misalnya ngoten. Kalau nggak ada tanda-tanda, ya maka nggak bisa. Kalau dunia saja urusannya ada tanda-tandanya, maka bagaimana lagi urusan akhirat? Itu sudah ada tanda-tandanya. Maka kalau tanda-tanda itu sudah dirisalahkan, disampaikan seluruhnya oleh Rasulullah Muhammad SAW, seluruhnya. Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya mengimani semua risalah sudah disampaikan, tidak ada yang tidak. Semua sudah dipastikan disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak berkhianat dengan kewajiban beliau untuk menyambung risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dunia ada urusannya, ya, apalagi masalah akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ramadan ini pengawasan sepindah bibar Ramadan apa sampun dua kali niki. Oke, alhamdulillah kita dikumpulkan lagi Bapak Ibu. Dulu perpisahan pas Ramadan ini buka bersama nih, mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi. Kenapa tidak? Karena kaki kita masih kita gerakkan untuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita masih kita gunakan untuk mendengar ya keilmuan. Mata kita masih kita gunakan untuk meniti jalan di kegelapan malam menuju ke masjid. Maka semua anggota badan kita ternyata semuanya akan menjadi saksi. Kalau itu tidak kita gunakan dalam ketaatan, maka ya kita rugi. Bulan Syawal yang pertama saya ingin mengingatkan nih, Ramadan sudah berlalu. Saya mengingatkan bahwa Ramadan kalau sudah selesai, ternyata tantangannya bukan di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Tantangan kehidupan kita itu bukan di bulan Ramadan. Ternyata tantangannya setelah Ramadan. Kalau Ramadan itu kan gampil. Gampilin apa? Sholat taraweh berapa rakaat Mas Murki? 11 rakaat. Gitu, 11 rakaat gampil napa mboten? Gampil enten rencange kok. Gitu. Enten rencange niku gampil. Nek mboten enten rencange ngeten iki ya, nggih ampun. Nggih ten nggih niku guys. Adem wis males misalnya ngeten gitu. Gampil nek enten rencange. Niki poso Ramadan enten rencange gampil.
Tapi kalau puasa sunnah, ya di luar Ramadan, waduh berat sekali. Ya kenapa? Ya dalam satu rumah yang puasa cuma 1-2 orang, nggak ada temannya. Yang lain makan, kita cuma deleleng, waduh ya kapan bukone misalnya itu. Berat. Tapi kalau bersama-sama gampang. Nah kalau gotong royong gampang, kalau sendiri susah. Maka ternyata ujian kita itu dibuktikannya kapan? Ketika selesai Ramadan. Apakah yang wajib-wajib masih kita lakukan? Apakah kemarin yang sunnah-sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan kita lanjutkan? Nah, apakah kehidupan kita dalam menjalankan ketaatan itu hanya karena ada teman? Justru ketika kesendirian, seseorang itu apa? Waduh, serana wong deloke rasah weh. Nah, misalnya ngaten. Ora nek wong ngerti rasah. Nah, misalnya ngaten. Justru ketika dalam keadaan sendiri sepi seperti ini, orang-orang di sekitar kita ada beberapa yang merupakan orang yang memiliki kerahasiaan. Rahasia betul, orang lain nggak tahu, Allah hanya yang tahu. Namun dia tetap mendekatkan diri kepadanya dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Nah, maka di bulan Syawal ini yang pertama kali saya ingatkan kembali, mumpung harinya masih ada nih. Bulan Syawal tinggal berapa hari nih, Mas? Bu, bulan Syawal, waduh ilingnya guys, sasi April. Niki Syawal alhamdulillah tesih wonten niki tanggal 23 nggih, karena sudah masuk maghrib. Nggih, berarti masih sekitar ada 7 hari yang belum puasa Syawal. Niki saya ingatkan, sambil mengingatkan, saya juga belum selesai maksudnya. Ya, karena liburan pondok kemarin istri itu bilang, "Mas, libur aja poso sik ya." Ngejak dolan. Nek dolan kok poso kan mboten ketake mboten apa. Wong prainan dolan kok poso ki ketake ora dolan kok judule gitu. Nah, akhirnya napa? Kita mengingatkan, saya sendiri dan seluruh jamaah masih ada waktu. Nah, kalau niki mepet niki. Enggak ada selinco melih mboten enten niki. Mpun. Tinggal 7 harian. Puasa Syawal pinten-pinten, Pak? Bu, 6 hari. Keutamaanipun kula kinten panjenengan sedanten sampun mangertos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Hadis sahih, beliau bersabda, siapa yang puasa Ramadan, nah syaratnya puasa Ramadan dulu. Kalau ada orang kok Ramadan nggak puasa, mau puasa Syawal, waduh, ya harus nyaur Ramadannya dulu. Iya. Syaratnya Ramadan. Nah ini pembahasan fikihnya nanti banyak sekali kalau dijabarkan. Puasa Ramadan dulu, lalu Rasulullah bersabda, atba'ahu sitan. Mengikuti Ramadan yang telah diselesaikan itu 6 hari di bulan Syawal. Karena kasiyamid dahri, maka seolah-olah kalau sudah selesai Syawalnya, orang itu seolah-olah puasa dahar. Dahar di sini ulama berbeda pendapat, tapi maknanya sebenarnya sama, berdekatan. Yang pertama pendapat mengatakan 1 tahun, dahar itu 1 tahun. Berarti orang puasa Syawal setelah Ramadan itu seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Pendapat yang kedua mengatakan puasa sepanjang masa. Kalau dia tiap tahun melakukan puasa Ramadan dan puasa Syawal, berarti seolah-olah tiap tahun sepanjang hidupnya, sepanjang waktu dia dianggap puasa. Kok dianggap puasa setahun atau sepanjang tahun? Kenapa? Puasa Ramadan Rasulullah SAW pernah bersabda, innal hasanata bi'asyri amsalihha, sebuah kebaikan itu Allah bisa melipat gandakannya pahala sampai 10 kali. Ramadan berapa hari Pak Bu? 30 hari. 30 kali 10 300. Berarti seolah-olah kita puasa Ramadan kemarin itu seolah-olah kita puasa 300 hari Pak Bu. Lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60, berarti 360. Jumlah hari dalam setahun itu nggih sekitar niku 360 atau 365, 364 dan sebagainya. Ya, kalau di Hijriah segitu nyampe. Ya, 1 tahun dalam Hijriah. Maka kita puasa Ramadan diikuti 6 Syawal, itu berarti seolah-olah puasa setahun penuh. Siapa di antara kita yang mampu untuk puasa setahun penuh? Ojo poso setahun. Oh, poso Ramadane enek sing rung nyaur. Kok nyaur? Nyaur niku niate pun sae.
Lho Ramadan enek sing ora poso niate ya ora nyaur. Dianggap itu kewajiban. Niku nggih enten. Tapi kira ngenten, mugi-mugi teng mriki mboten enten. Mboten enten kathah, ya ampun, mboten enten ngoten. Wonten Pak kaum muslimin ingkang Ramadan niku ninggalaken kewajiban puasa Ramadan. Kok mikir puasa Syawal, Ramadan mawon dereng dipun tindakaken. Niki pengingat pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata pembuktian bahwa Ramadan sudah selesai itu kita diujinya setelahnya. Karena Ramadan itu tadi saya sampaikan dikerjakannya bareng-bareng, maka itu sebagai latihan. Orang itu kalau latihan motor sama latihan mobil, enten mboten kok langsung piyambakan dhewe nyetir mobil nyetir motor ayo blandang ten nggih ten kalih ten sapi. Kalau orang mau belajar sesuatu, mobil itu pasti ada temennya. Ya, motor juga sama. Pasti ada temennya pertama kali itu. Dilatih dulu biar bisa. Ramadan itu yang mengerjakan banyak orang. Puasa banyak yang mengerjakan semua, alhamdulillah. Ternyata tarawih juga sama. Tarawih itu kan statusnya sholat malam gitu, Bu. Sholat malam. Sholat dikerjakan statusnya sholat malam. Itu bisa dikerjakan ketika bareng-bareng. Latihan. Sesuatu itu kerjakan bareng-bareng untuk latihan. Ternyata Ramadan selesai kita diculne. Numpak motoripun saged piyambak napa mboten. Pembuktiannya di situ. Nah, Ramadan sebagai pelatihan rohani kita. Nah, ternyata Syawal itu sebagai medan ujian, apakah kita masih istiqomah atau tidak? Karena tanda-tanda istiqomah dan keberhasilan Ramadan la'allakum tattaqun itu ternyata di sini nih setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Sekarang ini, apakah sholat sunnah kita masih aktif? Apakah Al-Quran kita masih kita buka? Nah, pembuktiannya sekarang ini, kalau kita itu ternyata meninggalkan apa yang kita lakukan rutinitas di bulan Ramadan, kita tinggalkan sekarang, maka mungkin bisa jadi kita belum mencapai dan mendapatkan predikat takwa. Karena ketakwaan itu apa Pak? Ketakwaan. Ketakwaan ulama berbeda pendapat tentang definisinya. Pengertiannya apa? Yang paling terkenal, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Lah kalau Ramadan saja, nah ini Ramadan saja mengerjakan perintah enggak, apalagi setelah Ramadan. Bapak Ibu, kuncinya ciri-ciri ini pun setunggal. Takwa niku setunggal ciri-ciri ini pun. Kebanyakan orang kalau tidak mengerjakan yang diperintahkan, pasti mengerjakan larangan. Kita lihat orang-orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat mboten purun, poso nggih mboten purun. Itu pasti dia hariannya mengerjakan yang dilarang. Kenapa? Kemaksiatan menghalangi cahaya ketakwaan. Berat. Ada jamaah di tempat lain bertanya, waduh, jangan, kalau ini jawabannya nanti berbahaya nih. Mboten sios ya. Ampun. Orang kalau nggak mau mengerjakan ketakwaan, pasti kemaksiatan gampang. Di sebaliknya mohon, orang sering mengerjakan kemaksiatan yang dilarang, pasti yang diperintahkan nggak dikerjakan. Tergantung levelnya, ada yang nggak dikerjakan sedikit, sedang, banyak dan sebagainya. Tergantung beda masing-masing. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melewati Ramadan. Bagi kita yang masih mengerjakan ketakwaan rutinitas diteruskan setelah Ramadan, maka itu adalah tanda kita dalam keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kita untuk tetap istiqomah, fastaqim kama umirta wala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tataghaw. Istiqomahlah dalam perkara yang diperintahkan kepadamu. Istiqomah. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ketakwaan
yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala itu yang rutin walaupun cuma sedikit. Jenengan infak langsung 1.000. Niki dinten apa niki? Senin. Infak 1.000. Ten kotak masjid napa Jumat lah Jumatan. Jamaah Jumatan masukkan infak 100.000. Ning balenane neh niku 5 tahun bibar Jumat niku. Diropel. Ning enten tiang B, tiang sanesipun napa infak Jumat niki 2.000. Jumat ngajeng melih 2.000. Pengawasan 2.000 ngoten terus. Walaupun sedikit tapi rutin. Rasulullah mengatakan ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita memberikan niki lari-lari alit, biasanya niki mbah-mbah niki. Mbah-mbah menawi ajeng maringi sangu putu sekolah, kira-kira putu-putu niku nek diparingi arta nggih sangu niku seneng napa mboten? Oh, seneng niku pasti niku. Kecuali nek sangune namung 1.000, alah malah dipaitu. Bae ngeki gede 1.000 misale ngoten. Kalau orang lain itu seneng, cucu kita senang, maka itu sebuah ibadah. Karena Rasulullah dalam sebuah riwayat mengatakan, kesenangan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim adalah sedekah. Jadi sedekahnya double. Dengan kesedekahan harta kita dan sedekahnya ngasih kesenangan. Jadi kalau ada orang kok membuat kita senang walaupun nggak ngasih kita apa-apa, itu juga sedekah namanya. Sedekah dalam Islam banyak bentuknya. Senyum juga sedekah. Membuang hambatan di jalan juga sedekah. Banyak sedekah dalam Islam. Nah, itu semua kalau diniatkan kebaikan menjadi sedekah, maka kalau panjenengan memberikan sedekah walaupun jumlahnya sedikit, maka itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang jumlahnya banyak tapi nggak pernah lagi dilakukan. Salat malam tarawih Ramadan 11 rakaat. Coba ini kalau setelah bulan Ramadan minimal pinten? Minimal semampunya sebelum subuh adzan panjenengan wudu salat 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, 4 boleh, semampu panjenengan, ditutup dengan witir 1 rakaat, 3 rakaat boleh, yang penting ganjil. Mas mau saya mau salat 2 rakaat, ditutup 1 rakaat boleh, mau 1 rakaat juga boleh, salat witir tok niku nggih mboten napa-napa. Gitu tiap hari saya berharap yang sedikit itu Allah berikan tambahan, berikan peningkatan dengan apa? Jumlah yang lebih banyak. Sekarang kita 2.000. Wong bisane nggih 2.000, DK. Besoknya lagi Allah tambah rezeki, hati kita terbuka dikasih pinten? 5.000 kita infak. Kepada lari-lari yang berangkat ke sekolah dikasih uang. Anak-anak yatim di sekitar kita, tetangga kita yang memerlukan dikasih 1 liter, setengah liter. Nggak perlu dikasih tahu, candal kita ngajeng lawang. Sedikit demi sedikit gitu terus. Salah satu tanda diterimanya amal adalah diberikannya kemampuan menambahnya di waktu berikutnya. Orang itu kalau dikasih kesehatan bisa sholat 3 rakaat, delalai kok di hari tertentu nambah jadi 5, jadi 6, jadi 7, maka itu pertanda bahwa yang sebelumnya dilakukan itu Allah terima, Allah kabulkan, Allah terima amal ibadahnya, diberikan kemudian dengan ketaatan selanjutnya. Nah gitu. Maka kalau seandainya ketaatan di bulan Ramadan itu ternyata kita bisa melakukannya, maka mudah-mudahan itu pertanda amalan di bulan Ramadan kita diterima. Nah, berarti yang pertama awal tadi apa Bu? Yang belum puasa Syawal. Al-Qur'an. Yang apa sedekah? Kan biasanya Bapak Ibu kan sedekah di bulan Ramadan nggih takjil ta, Bu? Nah, niku jangan sampai berhenti. Kasih anak-anak dikasih jajanan apa niku, kalau seneng niatkan sedekah. Kenapa? Nah, niki anak-anak ini kalau maem dari makanan ini, badan mereka itu tumbuh dari makanan yang panjenengan yakin harta panjenengan halal,
maka mereka tumbuh dengan makanan sedekah panjenengan. Bagaimana jadinya kalau mereka nanti ketika besar mereka melakukan ketakwaan? Mereka tumbuh dari sebagian harta yang kita berikan. Nah, ngaten kan. Al-Qur'an nggih sami. Kalau ternyata kita tinggalkan di bulan setelah Ramadan, waduh, berarti niku pertanda napa Pak Bu? Pertanda napa? Kita ternyata latihannya belum di bulan Ramadan belum bisa. Buktinya napa? Dikon mlaku dhewe wegah. Enggak iso. Gitu. Nah, niki dipegang Al-Qur'annya lagi sehari setengah halaman. Setengah halaman niku kathah napa segede? Wah, nek kathah wong Ramadan wingi mawon macane namung 3 halaman kok. Misale ngoten. Ah, ngoten. Bulan Ramadan bisa khatam, sekarang harus dilanjutkan walaupun enggak harus khatam. Ya, tadaburi, dibuka artinya dan sebagainya. Maka kalau seandainya semua itu sudah kita lakukan, lalu kita kemarin itu melewati yang namanya Idul Fitri. Nah, ini Idul Fitri perlu saya kasih tahu juga ini kayaknya nih. Idul Fitri itu artinya apa, Mas? Pak? Idul Fitri. Fitri artinya apa, Fitri? Suci. Nah, suci. Niki banyak yang napa? Perlu diluruskan walaupun artinya salah atau benar juga enggak terlalu berpengaruh, tapi perlu diluruskan agar kedepannya kesalahan yang sedikit enggak terlalu membesar. Fitri artinya itu, Aid itu artinya kembali. Kembali itu kita pergi ke pasar, kembali lagi itu namanya Aid. Nah, ada ya'udu aidan artinya kembali. Fitri artinya di masyarakat yang tersebar itu artinya suci. Saya tidak tahu aslinya asal muasal dari suci itu dari mana enggak tahu. Bahasa Arabnya fitrun itu artinya yaitu berbuka. Berbuka itu enggak puasa maksudnya. Berarti hari Idul Fitri itu enggak berpuasa dan Rasulullah mengatakan hari raya enggak boleh berpuasa. Berarti kembali berbuka itu arti aslinya Bapak Ibu. Perlu diketahui walaupun kalau salah pun kayaknya berpengaruh enggak dengan kita. Enggak kayaknya ya. Tapi perlu tahu saja biar nanti suatu saat kalau itu nopo berkepanjangan bisa membuat salah pemahaman di masyarakat semakin besar. Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Kasarannya kembali makan. Jadi kita mau meluruskan kembali suci ini kurang tepat. Kurang tepat. Walaupun orang yang sudah menyelesaikan bulan puasa Ramadan itu dalam sebuah hadis tersirat. Tersirat napa? Tersirat niku apa? Tersirat niku. Tersirat niku napa? Bahasa Jawane napa nggih? Tersurat niku jelas enten teks. Jelas. Tersirat itu nyerempet. Mboten tertulis pasti, tapi maknanya ada di situ, takwilnya ada. Memang orang yang sudah berpuasa itu dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Memang Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Betul. Berarti kalau diampuni dosa itu berarti kembali bersih gitu. Berarti kembali suci itu nggih enten napa? Enten sangkut paute, tapi kurang tepat nek diartikan Idul Fitri niku napa? Kembali suci, tapi kembali berbuka. Orang yang melakukan puasa Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni. Ulama membahas ini. Yang diampuni dosa napa, Pak, Bu? Kalau Rasulullah dalam sabdanya mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kalau dosa itu diampuni, ulama mengatakan dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar gimana? Enggak bisa. Kok bisa? Ayo. Karena dosa besar itu salah satu syaratnya harus ada apa? Biar dosanya hilang, tobat. Tobatan nasuha. Sering mireng nih ketinggalan kita. Tobatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh. Dosa besar itu dosanya akan hilang kalau dia bertaubat. Tobatnya pripun? Ya Allah, saya bertaubat dari dosa ini. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu contohnya apa nggih? Napa? Dosa kecil itu contohnya apa nggih? Napa? Gibah niku besar napa mboten?
Gibah ini ketinggalan besar niku. Soalnya enten ancaman pun tentang Al-Qur'an. Nggih, surat Al-Hujurat halaman ketiga ada ancamannya. Nah, kalau gibah ini harus minta maaf kepada yang digibahi ini. Harus ini. Nah, ini susah. Dosa kecil niku napa nggih? No, perkataan yang napa menyakiti orang lain mungkin lah ya. Napa Pak? Dosa kecil niku. Nah, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain itu bisa terhapus dengan apa? Hadis Rasulullah SAW. Antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu berikutnya, Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus dosa. Hadis sahih. Jadi kalau kita, ini sholat nopo niki maghrib. Kita sekarang niat mau nunggu sholat isya. Maka sepanjang kita nunggu sholat isya niki dosa kita dihapuskan. Wah, enak napa mboten niki? Wah, enak niki. Orang itu kalau tahu ilmunya, Masya Allah, nunggu sholat itu nggih mboten bosen. Malah nanti kalau dengar adzan, alhamdulillah. Gampang, atine enteng. Karena apa? Tahu keutamaannya. Jumat ini dengan Jumat berikutnya adalah penghapus dosa. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini ulama menjelaskan, yang terhapus secara otomatis tanpa taubat ini adalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar contohnya apa? Riba. Lawannya berbakti kepada orang tua ini apa? Durhaka kepada orang tua ini harus pakai tobat. Tobatnya gimana? Tobat dengan Allah, ya Allah saya tobat. Tidak akan pernah mengulangi, menyesali perbuatan saya. Mendatangi orang tua, salaman, ngajak salaman, dipun cium, cipika-cipiki, cium keningnya, Mbak, napa? Bu, napa Pak, kula nyuwun ngapunten. Nggih nyuwun ngapunten pas bodoh tok. Bar bodoh masalahnya anyar neh. Ngoten. Wis ora apa-apa, sok ben bodone ya enak. Misale ngoten. Ampun, langsung. Nggih. Maka dosa-dosa itu terhapus betul. Berarti Ramadan berlalu dosa kita terhapus. Yang namanya dosa terhapus itu berarti kita kembali bersih dari dosa-dosa kecil. Alhamdulillah. Berarti makna Idul Fitri kita kembali berbuka. Namun keutamaannya kita mendapatkan penghapusan dosa. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hijrahnya kita, pindahnya kita dari bulan Ramadan ke bulan Syawal ini mengingatkan kita untuk kembali mengingat apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, lalu kita rutinkan di bulan berikut-berikutnya sampai kita mendapati bulan Ramadan, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, tahun depannya lagi. Betul, enak sekali kita. Ini kita itu dalam hari-hari biasa kita nggak diberi beban untuk puasa. Cuma sebulan tok dalam setahun. Ternyata itu pahalanya melebihi daripada sepertiga tahun. Gitu. 300 hari niku berarti berapa persennya niku? Berapa seperberapa? Oh, banyak sekali. Gitu pun sudah diringankan. Sudah diringankan pun banyak yang meninggalkan. Ini Bapak Ibu yang masih punya utang segera. Utang napa niki? Nggih utang tanggane, utang duit niku gendang disaur, maksudnya ya mungkin nanti kalau keburu meninggal maka hutang itu menjadi tanggungan. Nah, termasuk tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kewajiban. Nah, kewajiban puasa harus dilakukan. Maka kaum muslimin yang kemarin masih meninggalkan dan mengaku bahwa dia adalah muslim, padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, maka seharusnya mereka istiqomah. Orang zaman sekarang kalau ditanya napa? Islam mboten Mas? Ya, Islam. Napa enten napa nggih? KTP. KTP ini Islam. Enten syaratnya napa nggih? Contonipun ajeng mlebet sekolah napa nggih? Sekolah yang mengharuskan Islam lah, napa? Enten mboten? Nggih Muhammadiyah misalnya, harus Islam. Dilihat. Walaupun nggak ada anak kecil pakai KTP nggih. Contohnya napa nggih? KTP ini apa Mas? Islam. Karena nggak Islam nggak diperbolehkan misalnya. Kalau ditanya Islam, tapi ternyata apa? Tidak istaqamu, tidak istiqomah dengan ketakwaan. Mereka mulutnya mengatakan Tuhanku Allah, tapi badannya tidak mau mengakui.
Karena konsekuensi orang itu mengatakan saya beriman kepada Allah, badannya harus ikut gerak. Dengan apa? Dengan apa, Bu? Melakukan ketakwaan. Enggak boleh cuma mulutnya tok yang ngomong. Atau cuma hatinya tok yang ngomong. Hatinya tok yang meyakini. Lalu badannya napa? Wis mager. Kluntang-kluntung ten kamar, pokoknya nek kewajiban mboten ditindakaken niki mboten angsal. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kalau orang itu mengaku sebagai orang yang Islam, seharusnya apa yang diperintahkan itu dilakukan. Kalau orang itu ditanya kamu cinta Allah atau tidak, maka seluruh manusia akan mengatakan saya cinta Allah. Kalau itu mah gampang, gitu. Gampang. Tapi napa? Kenyataannya ada enggak anggota badannya itu bergerak untuk membuktikan cinta dia kepada yang dicintai? Kita semua pasti punya kenangan. Kenangan berhubungan dengan cinta. Gitu Pak, Bu. Kenangan zaman sekolah. Punya kenangan dengan siapa? Suami saya bukan yang saya sukai dulu waktu di SMP. Misalnya ngoten. Lari-lari kita itu kalau di sekolah mencintai seseorang, wah niku dibuktikan dengan perilaku. Buktikannya apa? Dibelikan apa, gitu ada perilakunya. Nah, kalau kita, ini bukan berarti saya memperbolehkan lagi, ini contoh mawon. Ampun, pokoknya dijaga anak kita jangan sampai seperti itu. Sekarang niku pergaulan ini bablas. Kebablasan gitu. Pergaulan niku bablas. Enggak ada putri, khususipun putri ingkang setri niku dijaga betul-betul. Memang zaman sekarang niku melebihi hewan. Berhati-hati zaman sekarang. Maka kalau seseorang itu mengakui cinta kepada Allah, maka harus dibuktikan dengan anggota badan. Enggak cukup cuma apa saya cinta Allah. Tapi ternyata apa? Salat wegah, poso wegah, zakat wegah. Ning umroh ayo. Pripun? Olah jenengan mboten sairi. Zaman sakmenten niku, zaman sekarang itu umroh itu bukan ukuran. Zaman sekarang umroh itu cuma sebagai wisata kok gitu. Walaupun saya enggak menuduh semuanya. Orang itu zaman sekarang haji umroh itu ngapunten. Cuma sebagai prestis itu apa? Kebanggaan. Ngapunten. Hari-hari biasa sebelum haji, ini sudah ada yang haji belum? Ini mboten nyinggung lho nggih. Niki sebagai contoh mawon, enten mriki mboten enten. Sebagai contoh mawon. Sebelum dia naik haji, boro-boro salat. Pas haji, berhaji, mantuk-mantuk nggih peci haji putih nika lho. Langsung salat ten mriki, langsung maju ten imam. Yang nggih mboten napa-napa nek saged dadi imam. Sebagai perubah status sosial saja. Hanya untuk merubah status sosial dia saja agar dibanggakan di tengah masyarakat. Jangan iri. Wah, dia kok bisa umroh tiap tahun. Umroh zaman sekarang ini cuma untuk selfie. Backgroundnya apa? Ka'bah. Lalu diposting di WA. Alhamdulillah ya Allah. Misalnya. Tapi saya tidak menuduh semuanya. Ada orang-orang yang masih ikhlas. Tapi zaman sekarang Allah membuka keduniaan. Betul, dunia itu dibuka, perbendaharaan dunia. Orang banyak yang gajinya tinggi-tinggi, besar-besar, bagus-bagus sekarang. Rumah menjulang tinggi, masjid-masjid juga terbangun bebas, terbangun megah. Harta bukan sebagai ukuran. Karena orang itu kalau wisata ke sana gampang. Kemana saja ke luar negeri gampang. Tapi tidak menjamin kepastian bahwa yang dia lakukan itu adalah dari unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau dianggap apa? Sholat aja ditinggalkan, mau dianggap umroh. Umroh nggak ada gunanya kalau sholat ditinggalkan. Karena umroh itu, ya ulama memang berpendapat, pendapat yang kuat umroh niku wajib. Nggak cuma haji, tapi bagi yang mampu. Bagi yang mampu umroh wajib Pak Bu. Umroh niku pinten biayanya pun Pak Bu? 30 nggih Pak nggih. Jenengan gadah uang 3 juta. Waduh. 3 juta. Duh. Wong nggih mangane kadang nggih bahasane ngaten nggih. Jenengan gadah uang 100 juta, jenengan berarti niki termasuk wajib umroh.
Karena haji sekarang nunggu berapa tahun, Pak? Haji Indonesia niku. Pinten, Pak? 30 tahun toh nggih? 30-an lebih tahun, nunggu 30 tahun. Niki putra panjenengan daftar kiriyen. Minimal pinten 25 juta gitu. Minimal 25 juta. Niku mengke berangkatnya kapan? Mungkin nek putra-putri panjenengan sampun nikah. Ya pun tuwa malan bagi. Ya nggih, masih lama. Maka orang zaman sekarang umroh niku luar biasa. Umroh dijadikan bisnis di sana ada. Orang Indonesia ditangkap, kabar kemarin, orang Indonesia ditangkap karena menjadi umroh ilegal. Umroh ilegal itu orang Indonesia di sana, lalu nanti apa Pak Bu? Mencari orang Indonesia dimasukkan dengan cara ilegal. Lalu akhirnya apa? Umroh haji membludak, nggak sesuai perkiraan. Ya pemerintah Saudi bingung, loh kok ya harusnya kuotanya itu cuma segini kok yang datang kok ini kayaknya melebihi fasilitas. Ya, orang itu kalau melebihi fasilitas, nggih suk-sukan gitu, akhirnya meninggal. Lah mbah, lah 3 tahun loh. Nek mangkat kan berarti kan pun ngapunten, pun sepuh. Nek melampah kan nggih, waduh. Ngeten. Nah, maksudnya apa? Ternyata ketakwaan yang paling dasar aja tidak dilakukan, ternyata orang zaman sekarang melakukan ketakwaan yang sesungguhnya kewajibannya hanya bergantung kepada orang-orang tertentu saja. Pun nanti nisa, waduh, ngapunten, niki berarti sampun dugi mriki, kalau tak mantuk, mboten sholat riyen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Ramadan berlalu, ketakwaan tidak hilang ya Pak G, ketakwaan terus lanjut hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menemui ajal kita. Berarti kita harus apa Pak Bu? Selalu dalam ketakwaan. Saya berdoa mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Langsung ditutup ya Mas ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.